Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk dalam pembahasan limit tak hingga. Nah, untuk fungsinya adalah fungsi trigonometri. Nah, pada pembahasan kemarin kita masih fungsi yang sifatnya non trigonometri. Kalau kita biasanya menyebutnya fungsi aljabar. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini, kenapa saya buat khusus untuk fungsi trigonometri? Karena memang fungsi trigonometri itu nanti pembahasannya akan banyak muncul di soal-soal SBMPTN. Nah, jadi kalau misalkan materi prasyaratnya atau yang harus kita ingat kembali adalah tentang limit fungsi trigonometri. Itu kuncinya. Jadi limit fungsi trigonometri kemarin masih yang teman-teman masih tentu ingat adalah limit x menuju 0 sin x per x 1 dan seterusnya, yang itu kan. Nah, kemudian adalah limit tak hingga. Nah, limit tak hingga itu yang bentuknya kemarin itu kita membagi dengan pangkat pembilang atau dengan pangkat tertinggi. Kita lihat pangkat tertingginya. Oke, yang limit tak hingga kemarin dan limit tak hingga fungsi trigonometri. Jadi dua hal ini adalah bekal kita mempelajari limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, kenapa bentuk tak hingga itu jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka kita tidak bisa langsung menentukan nilainya jika disubstitusikan ke dalam trigonometrinya. Yaitu misalkan sin x, sin tak hingga, cos x, cos tak hingga, dan tangan x, tangan tak hingga. Nah, kita tahu kalau misalkan fungsi trigonometri atau trigonometri itu ketika dibuatkan grafiknya atau fungsinya itu adalah sifat fungsi periodik. Dimana kalau kita tahu sin x ya, itu maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah negatif 1. Cos x begitu juga. Nilai paling kecil adalah negatif 1 dan paling besar itu 1. Nah, beda dengan tangan x adalah negatif tak hingga dan tak hingga nilainya. Jadi kita lihat kalau misalkan grafiknya. Nah, dari grafik ini, jadi fungsi sinus itu kan maksimalnya 1. Nah, dan minimumnya pasti negatif 1. Nah, itu sudah pasti. Kemudian kosinus pun begitu. Kosinus nilai maksimumnya 1. Minimumnya negatif 1. Nah, kemudian nilai tangan X. Tangan X kan awalnya untuk minimumnya kan kita tidak tahu ini batasnya. Negatif tak hingga dan sampai ke tak hingga. Tapi untuk nilai-nilai tertentu ini sama. Sehingga beda dengan fungsi aljabar kemarin, kalau fungsi trigonometri itu tidak bisa langsung kita menentukannya. Beda kalau misalkan 1 per X kemarin. Jadi kalau 1 per X itu kan langsung misalkan dari sini. Langsung turun ke bawah. Nah, itu dikatakan 1 per X. Sehingga kalau limit X menuju tak hingga 1 per X nilainya 0. Nah, maka untuk memudahkannya, maka kita gunakan 1 per tak hingga, itu nilainya adalah 0. Nah, itu dicatat. Itu yang digunakan. Sehingga untuk nilai fungsi trigonometri, kita bisa hitung misalkan sin 1 per tak hingga, itu adalah 0. Cos 1 per tak hingga, itu adalah 1. Kemudian tangen 1 per tak hingga, itu adalah 0. Nanti ini bagaimana penggunaannya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya melalui grafik. Begitu juga. Nah, selain itu ada beberapa bentuk umum yang digunakan, yaitu sin x per x untuk limit x mendekati tak hingga adalah 0 dan cos x per x untuk x mendekati tak hingga ini nilainya juga 0. Jadi dua ini bekal yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya. Nah, saya ambil langsung ke contoh soalnya supaya lebih gampang. Karena secara prinsip itu masih sama dengan limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, sekarang misalkan begini. Ini adalah limit x menuju tak hingga, fungsinya adalah x tangen 1 per x. Nah, ini saya misalkan.
1 per X ya, yang dari sini nanti adalah P. Sehingga X dari sini penjabarannya saya peroleh X adalah 1 per P. Nah, untuk X mendekati tak hingga, maka dia akan berubah menjadi Y mendekati 0. Itu sama, atau misalkan kalau teman-teman pernah belajar tentang limit fungsi trigonometri ya, untuk X menuju suatu nilai itu ada yang seperti ini permisalannya. Nah, silakan dibuka lagi. Maka saya peroleh limit X menuju tak hingga, untuk X dikali tangan 1 per X, dia berubah menjadi limit P menuju 0 1 per P. Kan X tadi ya, X berubah menjadi 1 per P, dan tangan 1 per X tadi kan adalah P ya. Nah, jadi dari sini 1 per X dia berubah menjadi sini. Maka kalau 1 per P dikali tangan P, maka kita peroleh tangan P per P. Nah, limit P menuju 0 tangan P per P adalah 1. Jadi diingat lagi, kan waktu video sebelumnya itu adalah tangan X per X itu adalah 1. Nah, itu adalah fungsi trigonometri untuk X menuju suatu nilai. Oke ya. Nah, jadi kata kuncinya ada pada permisalannya. Nah, kemudian kita lihat contoh kedua, yaitu limit X menuju tak hingga tangan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Nah, jadi kembali lagi saya misalkan 1 per X adalah P, maka saya peroleh X adalah 1 per P. Oke ya. Nah, ini berubah. Limit X menuju tak hingga tangan 5 per X dikali kosekan 2 per X, maka saya menjadikan tangan 5P, karena kan 5 per X berubah menjadi 5P, awalnya dari 1 per X dikali 5, kan 5 per X, kan 5P, dan kosekan 2P. Sehingga ya, limit P menuju 0 tangan 5P dikali 1 per sin 2P, karena kosekan itu kan sepersin ya. Nah, maka saya peroleh tangan 5P per sin 2P. Jadi tangan 5P dikali 1 per sin 2P adalah tangan 5P per sin 2P. Hasilnya adalah 5 per 2. Nah, diingat lagi teman-teman. Jadi dulu itu adalah limit X menuju 0 tangan AX per sin BX. Ini kan A per B. Nah, jadi diingat lagi limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Oke ya, jadi kita boleh hasilnya 5 per 2. Sekarang contoh ketiga, yaitu limit X menuju tak hingga, fungsinya adalah X dikali 1 min cos 1 per akar X. Nah, ini yang saya misalkan. 1 per akar X adalah P. Oke ya. Sehingga saya peroleh X ini. Oke. Sehingga untuk X menuju tak hingga, maka P berubah menjadi 0. Maka limit X menuju tak hingga, X 1 dikurangi 1 per cos X, ini berubah menjadi ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Karena apa? X itu nilainya 1 per 1 per X. Oke ya. Nah, ini. Maka limit X menuju tak hingga 1 min cos 1 per akar X per 1 per X, dia saya ubah menjadi ini. 1 per X itu kan 1 per akar X dikali 1 per akar X. Saya menyesuaikan dengan cosnya. Nah, tadi 1 per akar X adalah P. Maka 1 min cos P, ya kan? 1 per akar X di sini adalah P. Dan 1 per akar X adalah P juga. Sehingga 1 per akar X dikali 1 per akar X adalah P kuadrat. Nah, sehingga karena apa? Ya, ini tadi 1 per X adalah P. 1 per akar X adalah P, gitu ya. Sehingga kita berubah menjadi limit P menuju 0, 1. Nah,
Kita tahu teman-teman ya, cos B itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah B. Nah, tinggal silahkan dibuka lagi materi tentang sudut rangkap. Nah, jadi cos B itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah B. Nah, ini per B kuadrat. Sehingga 1 dikurangi 1, 0, negatif ketemu negatif adalah positif 2. Sehingga fungsinya ini dia berubah menjadi 2 sin kuadrat setengah B per B kuadrat. Ini duanya saya keluarkan dari nilai limitnya. Di limit B menuju 0, sin kuadrat setengah B per B kuadrat. Dengan perhitungannya, ya, ini sin setengah B per B, sin setengah B per B. Dengan limitnya B menuju 0, maka saya peroleh 2 dikali setengah, hasilnya adalah setengah. Nah, itu penjabarannya. Jadi kita peroleh nilainya adalah setengah. Dan nah, teman-teman bisa mencoba ini soal tentang limit x menuju tak hingga dengan fungsi seperti yang ada di layar. Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.